Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumarno. Di sini kita akan membahas materi tentang trigonometri dengan sub perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Apa itu? Apa segitiga siku-siku? Apa perbandingan trigonometri? Mari kita belajar bersama di sini. Sudah siap untuk belajar semuanya? Oke, terima kasih. Ayo kita mulai untuk pembelajaran. Jadi, di sini karena kita membahas tentang segitiga siku-siku, saya tambahkan dulu untuk segitiga siku-sikunya. Di sini saya punya segitiga siku-siku A, B, dan C. Ya. Ini di sini nanti ini sebagai sisi depan. Jadi di sini saya kasih sudut alfa di sini. Nah, sudut alfa ini di depannya disebut dengan sisi depan, di sampingnya sudut ini disebut dengan sisi samping, yang ada miring ini. Nah, ini sudah miring ya. Kita nanti pertama harus bisa membedakan mana itu sisi depan, mana itu sisi samping, dan mana itu sisi miring. Karena ini dasar sekali buat kita untuk bisa menentukan perbandingan trigonometrinya. Sudah paham kan? Nah, misal sekarang di B ini ketika saya tanya nanti ada di B. Ketika saya ada di B, mana sisi depannya? Nah, sisi depannya kalau ketika di B, berarti sisi depannya adalah garis AC. Sisi sampingnya mana ketika di B? Sampingnya adalah garis AB. Jadi tergantung nanti dilihat dari sisi mananya untuk letak samping dan depan. Untuk miring, berarti untuk yang miring selalu dia nanti tidak ada di samping sudut siku-siku ini. Miring nanti selalu ada di depan sudut siku-siku. Dia tidak akan membentuk sudut siku-siku yang samping, yang miringnya ini. Itu untuk awalnya saja. Nah, di sini di trigonometri ini kita akan membahas 6 perbandingan. Yang pertama, kita akan membahas perbandingan sinus atau disebut dengan sin. Terus ada kosinus, itu singkatan dari disingkat bisa kos. Untuk tangen disingkat dengan tan, kosekan, sekan, dan kotan. Sekarang saya mulai dulu dari sin. Dari sin, di sini saya ambil sin C ya, sin C sini ada di C ini. Sin C ini dia perbandingannya adalah sisi di depan sudut sama sisi di sisi miring. Nanti sisi depan dan sisi miring ini biasa disingkat dengan demi agar semakin memudahkan kita untuk belajarnya. Di sin itu nanti diingat-ingat, sin itu demi. Selanjutnya cos. Nah, cos atau kosinus ini, kosinus sudut C ini rumusnya itu sisi di samping sudut. Nah, sisi di samping sudut, ini samping ini dibagi dengan sisi miring. Nanti kalau sin tadi demi, ini sami samping per miring. Kemudian di situ juga ada tan atau tangen. Tangen C di sini adalah sisi di depan sudut, sisi di depan sudut dibagi dengan sisi di samping sudut. Jadi sisi depan dibagi dengan sisi samping atau disingkat dengan desa. Jadi kalau sin itu demi, cos itu sami, dan tan itu desa. Lalu apa kosekan, apa sekan, apa kotan itu? Nah, sebenarnya ketiga ini, mereka ini adalah kebalikan dari sin, cos, dan tan. Coba kita lihat. Kosekan di sini adalah sisi miring dibagi sisi depan. Nah, sisi miring dibagi dengan sisi depan. Nanti
kosekan ini disebut dengan kebalikan dari sin. Kalau sin tadi demi, maka di kosekan adalah mide, miring per depan. Untuk kosek, untuk sekan, nah sekan ini, sekan C atau sekan adalah kebalikan dari kosinus. Kalau kosinus tadi sisi samping dibagi sisi miring, maka sekan adalah sisi miring dibagi dengan sisi samping. Oke. Untuk kotan, nah kotan adalah kebalikan dari tangan. Kalau tangan tadi sisi depan dibagi sisi samping, maka kotan adalah sisi samping dibagi sisi depan. Gimana? Sudah bisa diterima? Sudah ada gambaran? Oke, untuk lebih jelas atau lebih pahamnya, mengerjakan suatu contoh. Nah, di sini ada contoh satu. Pada segitiga siku-siku ABC dengan panjang sisi A sama dengan 3 cm, sisi B sama dengan 4 cm, dan sisi C sama dengan 5 cm. Carilah nilai perbandingan trigonometri untuk sudut alfa. Oke, jadi di sini kita disuruh untuk mencari nilai perbandingan trigonometri. Jadi kita nanti di sini mencari sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotan. Oke, jadi 6 itu yang nanti akan kita cari. Oke, mari kita jawab untuk kita menggambar dulu untuk segitiga siku-sikunya. Di mana tadi diketahui untuk sisi A panjangnya 3, sisi B panjangnya 4, dan sisi C panjangnya 5. Dari segitiga ini kita tentukan dulu di mana siku-sikunya. Dari mana itu? Nah, sisi yang terpanjang adalah selalu di segitiga siku adalah sisi miring. Oleh karena itu, kedua sisi yang lain adalah sisi yang di bawah panjang tadi. Ya. Kalau di sini ada A dan B yang bernilai 3 dan bernilai 4. A ada di depan sudut A, sisi B ada di depan sudut B. Ya. Di sini kita telah menentukan untuk segitiga siku-sikunya. Setelah itu kita tentukan perbandingan sinusnya. Perbandingan sinus adalah perbandingan sisi depan dengan sisi miring. Kita lihat sudut alfa, sin alfa, di depan sin alfa ini dan sudut alfa ini ada sisi yang panjangnya 3, yaitu sisi A. Di sampingnya atau di miringnya adalah 5. Jadi yang depannya sudut disebut sisi depan, yang miringnya di sisi yang paling panjang. Oleh karena itu perbandingan sin alfa adalah 3/5. Oke. Untuk kosinus, ya, kosinus adalah sisi samping dibagi sisi miring. Nah, sampingnya yang mana? Sampingnya di sudut ini ada 2. Pertama ada B, kedua ada C. Tetapi yang C ini tadi sudah menjadi miring karena dia yang paling panjang sendiri di segitiga siku-siku ini. Oleh karena itu sisi sampingnya adalah B. Jadi sisi B ini sisi sampingnya atau yang memuat nanti di siku-siku ini. Nah, itu nanti ada yang memuat siku-siku adalah sisi samping dan sisi depan. Kalau miring tidak memuat sudut siku-sikunya. Oke, jadi untuk perbandingan sisi samping dan sisi miring adalah 4/5. Sekarang untuk tangan. Tangan alfa adalah sisi depan dibagi sisi samping. Sisi depan alfa adalah sisi A. Di sini bernilai 3. Sisi sampingnya adalah sisi B. Di sini bernilai 4. Oleh karena itu perbandingannya adalah 3/4. Yo, ya. Jadi untuk tangan tadi
depan per samping atau disingkat dengan desa. Sekarang kosekan. Kosekan adalah perbandingan sisi miring dengan sisi depan atau kebalikan dari sinus. Kalau sinus tadi 3/5 berarti kebalikannya berapa? Otomatis kebalikannya adalah 5/3. Kita cek. 5 adalah sisi miring. Nah, benar. 3 adalah sisi depan. Berarti 5/3. Jadi boleh kita tuliskan ini atau kita langsung lihat di sinusnya. Di sinusnya. Jika sudutnya sama, alfa kita bisa menggunakan itu. Selanjutnya ada sekan. Sama dengan kosekan, sekan adalah kebalikan dari perbandingan kosinus. Kalau kosinus tadi sami, maka sekan adalah misa, miring per samping. Miringnya berapa? Miringnya 5, sampingnya 4. Oke. Jadi kita lihat di kosekan tadi 4/5, maka sekannya adalah 5/4 atau kebalikannya dari kosinus sekan. Sekarang yang terakhir ada kotan. Kotan alfa adalah kebalikan dari tangen alfa. Kalau tangen alfa di situ adalah sisi depan dibagi sisi samping, maka kotan alfa adalah sisi samping dibagi dengan sisi depan. Kalau tangen tadi bernilai 3/4, maka kotan otomatis bernilai 4/3 karena dia di sini adalah kebalikannya. Kita lihat juga di segitiga sisi ini, sampingnya dia 4, sisi depannya dia 3. Oke. Jadi dari 6 ini dan contoh ini kita lebih perjelas lagi. Oh, kalau sin itu kebalikan dari kosek, kalau kos kebalikan dari sekan, kalau tangan itu kebalikan dari kotan. Oke, sudah paham untuk contoh pertama? Masih kurang paham? Oke, kita bahas lagi untuk contoh yang kedua biar lebih paham lagi. Diketahui nilai sinus alfa sama dengan 0,6. Tentukanlah nilai perbandingan yang lainnya. Soal 2 ini berbeda dengan pertama tadi. Kalau soal pertama tadi langsung dijelaskan dia di situ sisi A-nya berapa, sisi B-nya berapa, sisi C-nya berapa. Tapi di sini di nomor 2 ini cuma diketahui nilai sin alfa adalah 0,6. Tentukanlah nilai perbandingan yang lainnya. Jadi nanti kalau sudah diketahui sin, berarti tinggal apa? Kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotan. Benar. Oke. Kita jawab contoh yang kedua ini. Nah, di sini tadi nilai sin alfanya dia bernilai 0,6. 0,6 bisa kita bentuk dalam bentuk pecahan, yaitu 6/10. Kenapa kita bentuk dalam bentuk pecahan? Karena di sini sin itu dia adalah perbandingan dari sisi depan dibagi miring atau demi. Nah, itu kita untuk memudahkan kita bentuk dulu ke bentuk pecahan. Oke. Di sini gambar dulu untuk gambar segitiganya. Dari sin yang sudah kita bentuk pecahan tadi diperoleh sisi depannya adalah 6 dan sisi miringnya adalah 10 karena sin bernilai demi depan per miring. Di sini depannya alfa dan sisi miringnya. Tetapi ada satu sisi lagi yang belum ditemukan. Ini sisi yang horizontal atau garis AB ini harus kita cari dulu karena di sini kita tadi disuruh untuk mencari
perbandingan selain sin. Masih ada 5 lagi. Jadi ada kosinus, ada tangen, ada kosekan, ada sekan, dan ada kotan. Oke, kita mulai dulu dari mencari sisi ini. Untuk mencari sisi yang tidak ada, kita bisa mengingat pelajaran kita SD. Untuk mencari sisi yang belum diketahui, kita dapat mencarinya dengan teorema Pitagoras. Jadi kita bisa mencari dengan teorema Pitagoras. Apa dulu teorema Pitagoras? Nah, ini. Untuk mencari X atau ini garis AB ini panjang AB, kita bisa mengakarkan dari R kuadrat dikurangi Y kuadrat. R kuadrat dikurangi dengan Y kuadrat. Lanjut. Karena R tadi bernilai 10, nanti 10 kita masukkan. Untuk Y-nya bernilai 6, nanti 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Diperoleh hasil 100 dikurangi 36. Selanjutnya untuk nilai X sama dengan akar dari 64. Nilai X sama dengan 8. Oke. Sekarang kita sudah diketahui untuk nilai yang tadi belum diketahui, nilai X. Sekarang kita mencari perbandingan trigonometri yang lainnya. Kita mencari cos sekarang. Ada cos alfa. Masih ingat cos tadi apa? Nah, cos adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring. Sisi samping dibagi dengan sisi miring. Sampingnya berapa? Nah, sampingnya tadi ini X. Miringnya tadi ini adalah R atau di sini 10. Karena itu dapat dituliskan nilai cos alfanya adalah 8/10. Untuk nilai tangen alfa adalah sisi depan dibagi dengan sisi samping. Sisi depannya berapa? Sisi depannya adalah 6. Sisi sampingnya adalah 8. Oleh karena itu, bisa kita tuliskan untuk tangen alfa adalah 6/8. Kemudian untuk kosekan adalah kebalikan dari sinus. Kalau tadi sinus adalah sisi miring, sisi depan bagi dengan sisi miring, maka kosekan adalah sisi miring bagi dengan sisi depan. Atau kalau tadi sinusnya itu diketahui 6/10, maka kosekannya 10/6. Untuk sekan adalah kebalikan dari kosekan, berarti nilainya adalah 10/8. Nggak perlu saya perpanjang lagi ya. Dari sini bisa diketahui 8/10 berarti sini 10/8. Kemudian yang terakhir adalah untuk perbandingan kotan. Kotan alfa adalah kebalikan dari tangen alfa. Berarti 6/8 kita balik menjadi 8/6. Atau kalau kita lihat di segitiga-segitiga ini adalah samping per depan. 8/6. Gimana? Sudah bisa dipahami untuk mencari perbandingan trigonometri untuk sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotan. Mudah kan? Oke. Sekarang kita menuju ke contoh ketiga. Ini adalah contoh soal cerita. Seorang ahli pertamanan berdiri dengan jarak 20 meter dari sebuah pohon dan melihat puncak pohon dengan sudut 45 derajat terhadap horizontal. Tentukan tinggi pohon jika tinggi ahli tersebut diukur dari tanah sampai ke mata adalah 150 cm. Tentukan tinggi pohon. Nanti kita disuruh mencari untuk tinggi pohon dari tanah ini
sampai puncaknya. Di sini diketahui sinusnya, sinus 45 adalah 0,707. Kosinusnya 45 adalah 0,707 sama untuk tangan 45 adalah 1. Di sini ada sinus, ada kosinus, ada tangan. Nah, kita pakai yang mana nanti ya? Itu nanti harus kita tentukan. Mana yang diketahui, mana yang ditanya. Oke, ya. Kita menuju ke Oke. Sekarang kita akan membahas contoh yang ketiga. Untuk jawabannya dari soal yang telah dipaparkan bahwasanya jarak antara pengamat ke pohon atau di sini ada sisi samping adalah 20 meter. Untuk sudutnya, sudut pengamat ke puncak pohon situ diketahui 45 derajat. Untuk tinggi pengamatnya adalah 150 cm atau supaya seragam di sini karena kita bentuk meter, kita bentuk menjadi meter menjadi 1,5 meter. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah tinggi pohon dari atas tanah sampai ke puncak pohon. Nanti dari bawah tanah, dari pas tanah itu sampai ke puncak pohonnya. Pertama kita gambarkan dulu untuk segitiga sikunya. Di sini sikunya terletak di B. Kita tarik garis lurus dari mata pengamat tadi ke pohonnya. Nah, ini tadi jaraknya. Nah, jaraknya di sini 20 meter. Sudutnya ini tadi sudut A-nya kita jatuhkan di sini 45 derajat. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah tinggi. Ya, ini tinggi dari C nanti ke atas tanah. Di sini karena atas tanahnya berarti dia yang digambarkan cuma segitiganya di atas tanah nanti sampai ke bawah ini. Nanti untuk ditambahkan dengan tinggi pengamat itu tadi. Nah, tinggi pengamatnya di sini. Di pengamatnya di sini kita melihat puncak pohonnya. Dari puncak pohon itu nanti kita hitung ke bawah ini. Ini nanti yang kita cari untuk mencari tinggi pohonnya. Tinggi pohon adalah tinggi anak ditambah tinggi segitiga atau H ini. Nanti untuk akhirnya endingnya kita mencarinya adalah tinggi anak ditambah dengan tinggi segitiga. Karena di sini masih ingat sampean yang diketahui di sini apa? Nah, diketahui di sini adalah sisi samping sama sudut. Nah, ada sisi samping, ada sudut, apalagi sama sisi depan yang dicari. Karena ada 3 komponen itu, ada depan, ada samping, ada sudut, maka kita tidak boleh menggunakan sin, kita tidak boleh menggunakan cos, ataupun kebalikannya. Kita bisa menggunakan di sini tangan. Kenapa kok kita tidak bisa menggunakan kotan? Karena tadi yang diketahui yang di depan tadi cuman ada sin, cos, dan tan. Nah, mungkin jika nanti di depan tadi yang diketahui itu kotangan, maka kita bisa menggunakan kotan. Kenapa tidak menggunakan sin? Nah, jelas kalau sin di sini nanti kan sin itu demi depan miring. Nah, depan sama miring, tidak diketahui dua-duanya. Nah, mungkin kita bisa mencari tinggi pohon. Kalau cos itu sami, samping sama miring juga sama, samping sama miring lah. Yang dicari kita depannya, bukan miringnya. Oleh karena itu kita tidak bisa menggunakan kedua perbandingan itu ataupun kebalikannya. Kosek juga tidak bisa, sekan juga tidak bisa. Sebenarnya kotan bisa, cuman diketahuinya tadi tidak ada nilai kotan 45. Oleh karena itu kita menggunakan tangan 45. Oke. Tangan adalah depan per
samping. Oke. Depannya apa? Depan di sini adalah H. H per samping. Sampingnya 20. H per 20. Oke. Setelah itu kita mencari hanya dapat dicari dengan kita mengalikan antara tan 45 dikalikan dengan 20. Jadi tan 45 kita kalikan dengan 20. Tan 45 tadi dari soal sudah diketahui 1. Jadi sebelum kita nanti mengenal sudut istimewa, nanti di soalnya mesti akan dituliskan, akan diketahui berapa nilai sin-nya, berapa nilai cos-nya, berapa nilai dari kotan sudutnya itu. Berarti semuanya akan sudah diketahui sebelum kita masuk di sudut istimewa. Berarti ini mesti diketahui. Nah, di sini kebetulan tan 45 sudah diketahui 1. Atau sampean nanti bisa menggunakan kalkulator, bisa nanti itu pakai tan 45 akan ketemu di situ 1. Nah, jadi untuk tinggi segitiganya adalah 1 dikalikan 20. 1 kali 20 adalah tetap 20 itu. Nah, 20 ini baru kita menghitung tinggi segitiga. Nah, tadi apa yang dicari? Yang dicari adalah tinggi dari atas tanah tadi sampai ke puncak pohon. Berarti di sini ditambah apa lagi di sini? Nah, kita tambahkan dengan tinggi anak tadi. Nah, ini kan tadi dia ditarik garis lurus dari mata si pengamat tadi. Ya, jadi tinggi pengamat tadi sampai tinggi ditambahkan tinggi segitiga. Tinggi pohon total di sini adalah 1,5 ditambah 20. Jadi tingginya adalah 21,5 meter. Tinggi total pohon dari atas tanah sampai ke puncak pohon. Gimana untuk soal yang ketiga ini? Sudah paham? Oke, sudah paham. Terima kasih. Nanti untuk materi berikutnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Jadi nanti masih ada banyak, nanti masih ada sudut istimewa, ada sudut berelasi. Sekian, terima kasih. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.